Pemirsa, Garda Revolusi Islam nyatakan telah menghantam beberapa target penting teroris Amerika Zionis dan aset mereka di Teluk Persia dalam gelombang balasan ke-97. Pada gelombang 96, Iran juga berhasil menghantam sejumlah fasilitas GS milik Amerika di kawasan. Angkatan Laut Garda Revolusi Islam melaksanakan gelombang ke-97 Operasi Janji Setia 4 dengan sandi suci Ya Qasim bin Al-Hasan. Balasan ini didedikasikan untuk seluruh pekerja di Kementerian Energi, khususnya di Tavanir. Dalam operasi ini, Iran menyatakan telah menghancurkan tempat berkumpulnya komandan dan perwira teroris Amerika di sebuah lokasi penyamaran di sekitar pangkalan Angkatan Laut Muhammad Al-Ahmad, Kuwait. Serangan dilakukan menggunakan beberapa rudal balistik dan drone penghancur. Melanjutkan operasi ini, rudal jelajah Qadr juga menghantam kapal Zionis dengan nama dagang Qingtao Star di Jebel Ali, Uni Emirat Arab. Kawasan industri yang berafiliasi dengan tentara rezim Zionis di Beersheva juga menjadi target serangan balasan Iran atas kejahatan rezim Zionis yang haus darah. Sebelumnya menyusul serangan musuh Amerika Zionis terhadap jembatan B1 Karaj dan industri petrokimia Mashhar, Iran meluncurkan gelombang ke-96 Operasi Janji Setia 4 dengan kode sandi Ya Ruqayyah dan didedikasikan untuk seluruh anak perempuan yang syahid. Serangan diantaranya menghantam kilang yang memasok bahan bakar untuk jet tempur Zionis pembunuh anak-anak di Haifa, serta fasilitas gas Amerika yakni Exxon, Mobil, dan Chevron yang berlokasi di Habshan, Uni Emirat Arab. Serangan rudal juga menghantam fasilitas petrokimia Amerika yang memproduksi bahan bakar untuk militer Amerika Serikat dan Zionis di Al-Ruwais, Uni Emirat Arab yang menyebabkan kebakaran luas. Serangan intensif dengan drone penyerang juga dilakukan terhadap fasilitas petrokimia Amerika di Sitra, Bahrain yang menyebabkan kebakaran luas dan kehancuran bagian-bagian penting yang berperan dalam memproduksi minyak militer Amerika. Serangan terhadap fasilitas petrokimia Amerika di Shuaibah, Kuwait juga menyebabkan kebakaran luas dan penutupan total kompleks yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata Amerika ini. Serangkaian serangan drone Iran berhasil menghantam industri petrokimia rezim penjajah Zionis Israel. Serangan itu menghantam industri dekat Dimona dan markas besar tentara Amerika Serikat. Dalam pengumuman nomor 56, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menyatakan telah berhasil meluncurkan serangkaian serangan drone terhadap industri petrokimia rezim Zionis. Di antaranya target serangan Angkatan Darat Iran adalah industri petrokimia rezim Zionis di dekat Dimona. Iran juga menyatakan markas besar tentara teroris Amerika di Bubiyan, Kuwait juga turut menjadi target serangan-serangan drone Iran. Sementara itu, sejumlah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan Zionis di berbagai wilayah di Haifa yang diduduki. Kerusakan luas dan kebakaran terkonfirmasi terjadi di sejumlah titik di wilayah pendudukan Zionis. Menurut laporan media Ibrani, serangkaian rudal atau serangan rudal balasan Iran menyebabkan kebakaran luas dan kehancuran signifikan di kota itu. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan bahwa pasukannya berhasil menargetkan dan menyerang pusat komando militer Zionis, pusat logistik dan pangkalan operasional militer Zionis di wilayah Galilea Barat, Haifa, Kebarkana, dan Kiryat Shmona dalam operasi presisi mereka. Gelombang rudal baru Iran menghantam sejumlah titik termasuk kota Haifa di Palestina yang diduduki oleh Zionis. Merupakan respons atas kejahatan rezim yang terus berlanjut hingga saat ini. Situs berita Zionis, Habezak, mengonfirmasi 4 orang Zionis dalam serangan rudal Iran ke Haifa.
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Said Abbas Arakchi memperingatkan keras atas dampak serangan berulang Amerika Serikat Zionis terhadap fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Iran di Bushehr. Sementara itu, Trump kembali mengancam Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Said Abbas Arakchi, memperingatkan paparan radioaktif akibat serangan AS Zionis terhadap fasilitas nuklir di Bushehr, Iran Selatan akan mengakhiri kehidupan di negara-negara Teluk, bukan hanya di Tehran. Arakchi juga menyoroti standar ganda Barat atas pemboman Rusia terhadap pembangkit listrik Zaporizhzhia di Ukraina. Pernyataan Abbas muncul setelah serangan terbaru AS Zionis untuk keempat kalinya ke fasilitas nuklir Bushehr di Iran Selatan yang terjadi dalam 2 pekan. Serangan terpisah juga menghantam 2 pabrik petrokimia di provinsi selatan Khuzestan. Sementara itu, Trump lagi-lagi memperingatkan soal ancaman 48 jam terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz. Ancaman itu kemudian ditanggapi santai oleh Iran. Kedubes Iran di Zimbabwe bahkan seakan menantang Trump dengan mengajukan waktu eksekusi. Bahkan di unggahan sebelumnya, Iran menyatakan mereka kehilangan kunci Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan bagi Iran setiap perkataan dan perbuatan Trump tak ubahnya pepesan kosong. Dan pemirsa, Iran telah mengizinkan kapal-kapal Irak untuk melewati Selat Hormuz. Keputusan ini menegaskan bahwa Iran mengizinkan kapal manapun di jalur penting pasokan energi global itu kecuali kapal agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel. Juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zulfagari, menyatakan Irak termasuk yang dikecualikan dari larangan melintas di Selat Hormuz yang diterapkan terhadap negara-negara musuh Iran. Iran menegaskan Irak adalah bangsa yang menanggung luka akibat pendudukan Amerika dan perjuangan Irak melawan agresor Amerika pantas dipuji dan dikagumi. Pengumuman Iran muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengulangi ancaman supaya Tehran melepaskan kendali atas jalur perdagangan Selat Hormuz. Trump juga mengancam adanya kekacauan besar dalam 48 jam jika Iran tidak mengikuti keinginan Trump. Iran menyebut bahwa ancaman Trump merupakan tindakan yang tidak berdaya. نعلن هنا أن العراق الشقيق مستثنى من أي قيود فرضناها في مضيق هرمز إذ لا تشمل تلك القيود إلا الدول المعادية. Senada dengan itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran, Syed Reza Salihi Amiri, menyatakan bahwa Selat Hormuz adalah selat terbuka untuk dunia, namun tertutup bagi musuh-musuh Iran. تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.